Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dalam video ini kami akan membahas materi laporan keuangan sektor publik. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya sendiri Maharani Sinurat. Saya Anggilia Manurung. Perkenalkan, nama saya Sri Intan Maria Shombing. Baiklah, perkenalkan nama saya Hari Purnadi Sipayung. Perkenalkan, nama saya Puput Meliana. Perkenalkan, nama saya Luciana. Baik teman-teman, kita mulai dari pengertian laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik ini menjadi komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Lalu fungsi laporan keuangan sektor publik yang pertama itu ada untuk kepatuhan dan pengelolaan. Jadi laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Yang kedua yaitu akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Jadi laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen. Yang ketiga, untuk perencanaan dan informasi otorisasi keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Lalu yang keempat ada keberlangsungan organisasi, kelima hubungan masyarakat, dan yang keenam sebagai sumber fakta dan gambaran. Adapun tujuan laporan keuangan sektor publik yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan sektor publik. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran. Yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga neraca. 4 laporan arus kas. 5 laporan operasional. 6 laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu laporan keuangan sektor publik ini. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan keuangan selanjutnya yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dengan pos-pos seperti di bawah ini. Yang pertama ada saldo anggaran lebih awal, lalu ada penggunaan saldo anggaran lebih, lalu sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lalu terdapat saldo anggaran lebih akhir. Laporan keuangan neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dengan pos-pos seperti di bawah ini. Yang pertama aset lancar, lalu investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Laporan arus kas pada PSAPBA nomor 3 paragraf 15 mendefinisikan laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan keuangan selanjutnya yaitu laporan operasional. Laporan operasional harus memuat pendapatan LO, beban, dan surplus atau defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Nah, masuk pada laporan perubahan ekuitas. Dalam PSHP BA nomor 1 paragraf 101, laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos seperti ekuitas awal, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, lalu koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas,
yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Dalam PSAP BA nomor 1 paragraf 83 menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan sebelumnya. Pembahasan selanjutnya mengenai sistem pelaporan keuangan sektor publik. Terdapat 3 sistem. Yang pertama yaitu sistem akuntansi dasar kas. Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. Laporan keuangan tidak bisa dihasilkan apabila tidak ada data tentang aktiva dan kewajiban. Data yang ada hanyalah perimbangan kas. Yang kedua, dasar akrual. Definisi konsep akuntansi akrual sebantum dalam SSAP 2, yaitu penerimaan dan biaya bertambah, diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan, dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan. Yang ketiga ada akuntansi dana. Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan prosedur pengendalian anggaran. Di sektor swasta, akuntansi dana tidak begitu populer karena kecilnya dana kas yang disimpan. Namun bagi sektor publik, dana kas sektor publik cukup penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Nah, pembahasan terakhir yaitu perbandingan laporan keuangan pemerintah dengan sektor swasta. Jadi pada laporan Departemen Pemerintah itu berfokus pada finansial dan politik, sedangkan pada sektor swasta hanya berfokus pada finansial. Pada Departemen Pemerintah, kinerja diukur secara finansial dan non-finansial. Pada sektor swasta, kinerja diukur secara finansial. Lalu pada sektor pemerintah, pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas. Sedangkan pada sektor swasta, pertanggungjawabannya hanya kepada pemegang saham dan kreditur. Lanjut, pada sektor publik, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan pada sektor swasta, atau aturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang, Standar Akuntansi, Pasar Modal, dan Praktik Akuntansi. Lalu pada sektor publik, laporan diperiksa oleh Treasury, sedangkan pada sektor swasta, laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen. Pada sektor publik menggunakan sistem akuntansi cash accounting, sedangkan pada sektor swasta menggunakan accrual accounting. Baiklah teman-teman, sekianlah pembahasan dari kelompok 2 mengenai laporan keuangan sektor publik. Mudah-mudahan melalui video ini dapat menambah wawasan kita mengenai materi laporan keuangan sektor publik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.